Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya pemula di Kicau Mania. Ya, selamat datang di channel baru saya ini, di Pinos Channel. Ya, yang belum subscribe, saya mohon dukungannya dari para Kicau Mania semua, agar channel saya ini bisa berkembang, dan semoga apa yang nanti akan saya kasih tutorial-tutorial tentang sekitaran Kicau Mania, ya itu semuanya berdasarkan dari pengalaman pribadi saya sendiri, bukan dari A, B, C. Itu murni dari apa yang sudah saya lakukan gitu. Oke, yang belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan senantiasa burung kicauan kalian semua selalu gacor. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan mulai dengan murai batu yang sedang mabung. Cara perawatan murai batu yang sedang mabung. Oke, yang kalau saya ketahui murai batu mabung itu ada dua. Murai batu mabung di saat mutasi dari trotol ke pastol, itu juga saya sebut mabung, karena kan sama-sama pergantian bulu gitu. Jadi pergantian bulu dari bulu anak ke bulu dewasa. Nah, itu mutasi pastol gitu kan. Nah, kalau yang satu lagi mabung dikarenakan karena usia gitu kan, karena normalnya dia gitu, normalnya si burung untuk pergantian bulu. Oke, kita bahas dulu yang mabung pastol gitu, yang mutasi dari trotol ke dewasa. Mungkin kalau cara perawatan dari trotol ke pastol, mungkin itu cuma simpel aja sih, simpel aja ya, cukup full kerodong dan kebersihan sangkar. Dan kalau misalkan ini jangan terlalu banyak dijemur, terlalu kencang gitu ya. Kalau misalkan mandinya itu bisa disesuaikan, mandi dia dikasih ke keramba ya, tapi jangan kita paksa gitu kan. Kita coba ajarkan dia masuk keramba, biarkan aja gitu, dia mau mandi atau mau enggak, itu terserah dia aja, kita terserah si burung itu gitu. Nah, kalau misalkan tidak pakai keramba, misalkan saya belum punya keramba, coba aja di sangkarnya itu, di kurungnya itu dikasih cepuk yang agak besar gitu ya. Cepuk yang agak besar gitu kan, ada tuh yang buat pakan ayam gitu kan, yang agak-agak besar gitu. Nah, simpen aja di kurungnya, di sangkarnya gitu. Nah, terserah dia juga gitu, dia mau mandi atau enggak gitu ya. Biarkan aja, dia suka-suka dia gitu. Dan gimana bang cara perawatan dari settingan pakannya? Kalau dari trotol ke pastol, itu kita jor aja bos, kita jor aja, jangan di setting. Kita kasih aja sekenyangnya dia. Karena kan namanya sedang mabung kan, dia butuh istirahat gitu kan, butuh istirahat untuk butuh energi untuk mendorong bulu-bulu baru itu keluar gitu kan. Nah, jadi jor aja, jangan disetting di pola makannya gitu, jangan disetting di jangkriknya, jangan disetting dari apanya. Dan usahakan kalau lagi mabung itu, ini mabung dalam pertumbuhan bulunya ya, itu jangan atau stop di ulat hongkong ya, stop ulat hongkong. Kalau ulat hongkong kan sifatnya panas tuh, jadi takutnya nantinya tuh jadi gagal mabung gitu. Nah, jadi apa bang yang harusnya baiknya? Ya baiknya mah kita full jangkrik aja, full jangkrik, kasih vitamin, dan yang utamanya itu minyak ikan bos. Kasih minyak ikan, minyak ikannya itu
kita kasih langsung dibalurkan, dicampurkan gitu ya, dicampurkan ke jangkrik. Atau ada juga yang para kicau mania tuh disuntikan gitu, disuntik ke jangkrik. Tapi kalau saya pribadi itu saya teteskan langsung di jangkrik, saya aduk, saya campur, udah saya kasih aja gitu. Nah itu kalau yang throttle ke pastol gitu. Jadi jangan terlalu banyak setting-settingan dan usahakan stop dulu di ulat tongkong gitu ya. Kalau kerodong atau jemur itu ya, kalau saya pribadi jangan dulu lah ya. Takutnya nanti penghambatan di pori-pori bulu itu gitu untuk pertumbuhannya. Nah nanti kalau misalkan udah si ekornya itu nongol gitu ya, udah keluar dari 3 sampai 5 cm, ekor 3 sampai 5 cm atau lebih. Nah mulai itu penjemuran, tapi penjemurannya itu jangan terlalu kencang, jangan terlalu lama gitu ya, 5 menitnya cukup lah gitu. Dari throttle, dari mabung itu kalau si ekor udah tumbuh 5 cm atau lebih ya, tapi jangan terlalu sering juga dijemur ya, takutnya nanti pertumbuhan bulunya terhambat, pori-porinya nanti juga terhambat, dan nanti dalam pertumbuhan bulunya itu nggak mulus gitu, jadi keriting gitu nantinya karena kelamaan dijemur. Ya cukup 5 menit lah, kalau saya 5 menit untuk menghangatkan badan si burung aja udah saya angkat lagi, saya angin-anginkan sebentar, udah saya kerodong lagi gitu. Jadi full kerodong, tapi sletingnya sedikit aja dibuka buat sirkulasi udara tidak terlalu pengap gitu. Intinya tuh biar dia tenang aja gitu. Oke, nah untuk yang mabung dewasa gimana bang? Nah kalau yang mabung dewasa, kalau saya pribadi tuh minyak ikan tetap. Namanya minyak ikan kan fungsinya untuk bikin bagus bulu gitu, untuk biar bulunya itu agak-agak mengkilap gitu nantinya, bagus, mulus, rapi gitu. Terus ya cacing, nah pemberian cacing, tapi kalau cacing itu paling seminggu saya kasih 2 kali, jadi seminggu 2 hari gitu saya kasihnya. Misalkan Senin saya kasih 2 ekor cacing, nah nanti saya kasih lagi tuh ya antara Kamis Jumat, nah saya kasih lagi cacing gitu. Nah kalau minyak ikan juga sama, minyak ikan juga saya kasih itu 2 atau 3 hari. Ya jangan tiap hari lah kita kasih untuk minyak ikan dan cacing gitu ya. Jadi itu hanya suplemen lah, kalau istilahnya tuh suplemen dia, energinya dia gitu, untuk mendorong si bulu-bulu baru itu keluar dengan bagus gitu. Dan hasilnya juga maksimal karena dari minyak ikan dan cacing itu gitu. Kalau purnya gimana? Ya purnya mah standar aja, pur apa yang burung itu suka udah kasih aja, kasih full aja tuh. Biarkan 2 hari tuh jangan diganggu gugat. 2 hari tuh biarkan aja. 2 hari, nah setelah 2 hari, nah baru kita bersihkan kotorannya, bersihkan tangkringannya, airnya kita ganti, kasih vitamin. Jadi kalau saya pribadi tuh 2 hari sekali itu burung saya tidak apa-apakan. Saya full kerodong aja itu 2 hari. Itu ya, jadi biar dia tenang, biar dia fokus untuk menumbuhkan bulu barunya. Jangan terlalu banyak diganggu, jangan terlalu banyak mendengar suara-suara burung gacor lainnya gitu. Misalkan kalian punya 2, 3 atau lebih burung gitu kan yang udah gacor atau yang ya istilahnya rajin bunyi, kalau bisa jauhkan dulu, biarkan dia tenang gitu kan, biar dia kan tenang, fokus di pertumbuhan bulunya. Dan yang terakhir, yang paling utama, burung di saat mabung itu diwajibkan adalah
pemasteran. Walaupun misalkan dari trotol ke pastol, misalkan dia udah rajin bunyi, tetap itu pemasteran itu wajib, karena dia tetap akan menyerap apa yang kita masterin gitu dari burung-burung lain. Walaupun dia sudah punya tembakan-tembakan bagus, durasinya bagus gitu kan. Nah tetap kalau kita kasih lagi masteran di saat mabung, itu dia akan tetap masuk gitu. Saya jamin burung itu akan tetap menyerap dari masteran yang kita kasih. Apalagi di saat burung mabung awal, dari dia mulai menumbuhkan bulu, udah rontok gitu kan, udah rontok dan mulai dia menumbuhkan bulu baru. Nah di situ kita kasih masteran. Insya Allah masteran apa yang kita kasih itu akan diserap oleh si burung itu. Karena burung murai atau burung kicauan yang lain itu semua akan lebih menyerap di saat dia mabung atau pergantian bulu baru. Oke, jadi fokus yang pertama, biarkan dia tenang, jauhkan dari burung-burung lain yang sudah gacor, biarkan dia tenang. Atau yang ketiganya, kasih minyak ikan dua kali seminggu, cacing 2 kali seminggu. Biarkan dia tenang, jangan terlalu banyak diganggu-gugat. Pembersihan sangkar yang saya lakukan itu 2 hari sekali. Pembersihan kotorannya, pergantian air, saya lakukan itu 2 hari dalam seminggu. Itu kan biar dia fokus dalam pergantian bulu itu gitu ya. Oke, mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan, dan semua apa yang saya utarakan di sini tuh itu semuanya karena apa yang udah saya lakukan gitu terhadap burung kicau saya gitu. Oke, untuk para suhu-suhu di luar sana, mohon maaf bukannya saya sok-sokan atau gimana, cuma saya mengutarakan berbagi informasi kepada para pemula, karena saya juga masih pemula. Saya juga masih harus banyak belajar dari para suhu-suhu yang lain. Nah ini hanya untuk bagi mereka yang baru mulai dalam mengurus, memelihara burung kicauan mereka gitu. Oke, untuk saat ini sekian aja apa yang saya ingin kasihkan, informasi tentang perawatan burung mabung. Untuk selanjutnya mungkin nanti akan saya bahas tentang settingan atau perawatan burung kicau yang lainnya. Dan untuk yang belum subscribe, sekali lagi saya mohon bantuannya atau saya mohon dukungannya agar bisa di subscribe dan agar channel saya ini bisa berkembang dan bisa melanjutkan tutorial-tutorial yang lain tentang sekitaran burung kicau. Oke, untuk selanjutnya nanti akan saya bahas lagi di topik-topik selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kalian semua, dilancarkan rezekinya, dan semoga burung kicauan kalian semua tetap selalu gacor.